Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Afdal Production. Di video kali ini gue akan mengulas tentang tip dan triks supaya menjadi YouTuber ya. Nah, di video kali ini saya gak sendirian. Saya ditemani oleh the one and only my wife, Ica the Brain. Assalamualaikum. Beliau sendiri adalah content creator juga ya, dan beliau adalah dosen di hubungan internasional ya. Oke, di video ini saya juga akan ditanya-tanya. Di mana pertanyaan itu berasal dari mahasiswa-mahasiswinya ya. Iya. Jadi mahasiswa-mahasiswa bertanya tentang bagaimana tip dan trik dan cara untuk memulai menjadi YouTuber. Oke. Saksikan ya teman-teman, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Harus. Ya. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica the Brand dan hari ini kita akan melakukan podcast ya. Iya, Podcast tentang how to be a beginner YouTuber. Jadi bagaimana caranya menjadi YouTuber atau content creator untuk bagi pemula. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ya, saya dan Afdal itu kita bikin suatu webinar. Bisa dilihat di sini. Nah, itu ada cuplikannya. Cuplikan kita webinar tentang bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai hal yang sangat produktif di masa pandemi. Nah, banyak sekali pertanyaan yang bahkan kita tampung itu dari mahasiswa dan dari masyarakat umum juga tentang bagaimana sih caranya menjadi seorang YouTuber atau content creator pemula ini. Nah, ini banyak sekali nih pertanyaannya. Mau saya tanya kepada Afdal Production. First question gitu ya. Ini banyak sekali yang nanya sejak kapan sih dibentuknya Afdal Production ini dan apa yang memotivasi Afdal untuk menjadi seorang content creator. Ya, sebenarnya saya masih baru ya. Saya bergabung di YouTube itu lebih kurang ya 2 tahun ke belakang ya. Tepatnya 2018 di bulan Agustus. Ya, salah satu yang mendorong atau yang memberikan masukan untuk jadi YouTuber ya Ica the Brand. Karena Ica the Brand udah 10 tahun loh di YouTube, tapi dia nggak begitu serius, dan alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir udah dimonetize ya. Dalam 1 tahun belakangan inilah kurang lebih ya. Alhamdulillah ya. Gara-gara dimotivasi juga oleh Afdal Production. Jadi walaupun akunnya 10 tahun, tapi dengan akun yang baru itu bisa, nanti kita akan cerita didalami itu ya. Ya mungkin di podcast selanjutnya atau gimana. Tapi ini kan kita fokus untuk nanya ke saya ya, tip dan triks gimana memulai menjadi YouTuber. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Jadi 2018 mulai itu langsung tahu nggak interestnya di mana. Nah, ini kan sering ditanya orang, mau mulai itu apa? Kemana ada juga mahasiswa yang nanya, kita mau bikin apa, ikut-ikut yang lain misalnya prank atau apa, tapi kan belum tentu ya kita punya selera yang itu. Nah, bagaimana Afdal Production memulai itu gitu? Bener ya, kalau misalnya mahasiswa bertanya seperti itu kan saya bilang masalah otentik ya, misalnya keotentikan gitu. Kalau pendapat saya sebenarnya tidak ada lagi namanya ide itu yang murni, itu udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mencari di keyword ya apa gitu, kalau kalian misalnya passionnya ke MUA misalnya, yang perempuan makeup artist, coba deh cari di keyword MUA atau makeup artist, itu seluruh dunia tuh udah ada konten kreatornya. Jadi jangan kalian berpikir kayak terlalu jauh out of the box, seakan-akan kalian tuh mau mengeluarkan suatu ide, orang ide itu sendiri tuh nggak ada yang murni lagi sekarang. Apa mau kalian cari, dari cara membikin empek-empek kapal selam sampai namanya bikin kapal selam pun ada di YouTube. Jadi nggak ada lagi yang murni. Mungkin kalau kalian tuh hidup di era tahun 1900 awal ya, kalau kalian satu masa sama Thomas Alva Edison itu kan itu idenya mau murni teman-teman. Orang menciptakan listrik, telepon atau
itu memang murni itu, karena mereka hadir di saat zaman tuh semua tuh belum ada gitu loh. Jadi tetaplah menjadi content creator tuh ya, walaupun gak murni, tapi sekarang tuh masalah packaging tadi tuh. Jadi itu yang membedakan kita sama yang lain. Atau kalian bisa mencari YouTube luar itu, menjadikan referensi, dilihat YouTube orang, terus di mana kelemahan YouTube orang tuh kalian isi kelemahannya gitu. Nah, jadi waktu itu sendiri Afdal Production itu bermula, udah tahu nggak passionnya di bidang apa waktu itu? Kan kalau nggak salah saya waktu pertama kali lebih banyak mengenai hobi ya waktu itu peternakan, hobi gitu ya. Tapi sekarang makin kesini udah jadi lebih berkembang, reviewer produk, bahkan merambah dunia musik juga. Bagaimana nih Afdal Production akhirnya menemukan nih jati dirinya, identitasnya tadi. Jadi gini teman-teman, mengapa tadinya channel saya ini namanya Afdal doang ya. Jadi Afdal, akhirnya saya jadi rubah ke Afdal Production karena judul maksudnya nama YouTube kita tuh sendiri itu mencerminkan isi kontennya sebenarnya seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Misalnya apa yang berhubungan, kalau saya bilang Afdal Production berarti kan banyak production gitu ya. Makanya saya bilang ada review di playlistnya, kan ada review, ada art, saya suka seni, ada music gitu kan. Tapi memang kalau yang berhubungan dengan production atau entertainment, misalnya kita contoh Rans Entertainment punyanya Raffi Ahmad, itu kan wah ditunjang dengan segala sesuatu, dia udah matang ya, segala macam finansial segala macam ya, dia punya pemirsa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat sih yang lebih kalau kalian pengen sukses tuh satu bidang aja di content creator, misalnya makeup artist, itu insya Allah ya cepet naiknya. Misalnya coba contohnya siapa yang humor tuh yang kayak Mak Elay Kaleng-Kaleng atau Mak Betty, itu kan kontennya cuma satu aja, nggak ada Mak Betty tiba-tiba make up, itu kan nggak ada kan, tapi dia humor. Tapi jadi, kalau untuk pertama nggak apa-apa lah mencari-cari dulu ya. Itu yang saya lakukan. Iya. Saya starting memulainya itu saya main di hobi ayam jago ya kan. Hingga ini tip juga nih, penting kalian hobi, masuk ke komunitas hobi, lempar aja link di situ ya kan. Jadi memang bukan niatan saya, tapi karena saya berpikir ya, saya mau develop YouTube saya ini untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya lagi membangun satu lagi YouTube, dan itu yang fokus ke hobi saya yang dahulu gitu. Jadi kalau sekarang ini memang yang berhubungan dengan diri saya lagi, cukup ke diri saya sendiri. Hobi diri sendiri. Ya gitu. Ya. Nah kemudian masalah di YouTube ini kan sekarang orang banyak nanya bukan kualitasnya tapi kuantitasnya, alias seberapa banyak produksi dalam satu hari. Bahkan karena kita lihat kan youtuber atau content creator besar seperti misalnya kalau kita cerita Atta Halilintar, satu hari bisa sampai 2-3 video. Nah bagaimana Afdal Production setuju nggak kalau kuantitas ini penting di YouTube gitu, atau kualitas saja kayak Agung Hapsah yang 1 tahun mungkin 1 kali gitu ya, itu bagaimana itu kalau untuk pemula ya. Kalau untuk pemula sih, kalau menurut saya, kalau untuk pemula itu yang penting mencari masa tadi tuh. Misalnya kalian membuat video, kalian lempar ke YouTube gitu kan, coba lihat banyak nggak yang nonton di mananya. Bahkan saya pernah melihat seorang YouTuber, dia baru naik berapa bulan ke belakang gitu ya, dia dari satu videonya ternyata dia dapat di situ gitu, di situ triggernya, tiba-tiba dia naik jadi YouTuber. Jadi bikin aja dulu untuk yang pemula, bikin sebanyak-banyak video, nanti mau publik atau netizen yang menilai. Setelah kalian dapat tiknya tuh, trigger bikin kalian rupanya di sini nih, kalian kembangkan gitu. Kalau dibandingkan sama YouTuber yang notabene artis ya, mereka udah punya masa, apapun yang mereka bikin pasti ditonton gitu. Jadi seperti itu. Nah juga ini banyak juga pertanyaan waktu kita bikin webinar kemarin kan, masalah teknis nih banyak kan ya, orang nanya teknisnya gimana caranya menaikkan subscriber gitu ya. Jadi kan kalau saya sendiri nih pribadi bikin akun YouTube itu udah 10 tahun yang lalu, tapi baru termonetisasi atau menjadi YouTube partner itu sekitar 1 tahun belakangan ini. Karena saya nggak fokus sama subscriber, tapi saya fokus sama kualitas video saya, karena saya dosen juga. Jadi saya mau lihat
ini bermanfaat atau enggak. Nah, bagaimana nih menurut Afdal Production seperti itu? Apakah yang sama sih yang tadi kayak tadi juga ya, supaya subscriber banyak itu, banyak orang nanya itu, tapi orang nggak ada yang nanya supaya bagaimana videonya berkualitas. Kan kita sering kayak gitu ya, ketemu pasti nanyanya gimana caranya menaikkan viewers gitu, menaikkan subscriber lah lebih tepatnya. Oke, sekarang saya ngasih masukan dikit ya. YouTube itu kan punya peraturan ya, dimana peraturan terbaru itu adalah syarat untuk menjadi monetize, untuk dimonetize channel YouTube-nya, untuk dimonetize itu syaratnya adalah dalam 1 tahun mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, 4000 jam tayang itu seperti ini ya teman-teman. Umpamanya kalian bikin video, ya kan, video yang durasinya 1 jam, ini umpama ya, 4000 jam tayang itu umpama, kita sederhanakan ya, 4000 jam tayang, umpamanya kalian bikin video durasinya 1 jam, ya kan, terus viewer kalian 4000 orang, itu kalian otomatis sudah dimonetize, tapi syaratnya tadi 1000 subscriber ya. Jadi kalau kalian bikin video durasi 1 jam yang nonton udah 4000 orang tanpa di skip, tanpa dicepetin atau apa, 4000 itu kalian langsung dimonetize dengan syarat tadi 1000 subscriber itu. Jadi kalau misalnya gimana sih biar subscriber cepat nambah? Tadi intinya itu saya bilang, banyak loh youtuber kayak misalnya saya kasih masukan ya, saya kasih contoh ya, youtuber mancing teman-teman, mancing cuma mengandalkan kamera handphone loh, dia datang ke hutan, dia mancing, tapi apa, cepat loh, karena dia satu channelnya itu tentang mengulas tentang mancing. Nah itu cepat subscribernya itu naik. Penting saya bilang tadi, channel konten kalian itu mengulas tentang satu hal aja, itu cepat naiknya teman-teman. Seperti game, ya kan, channel game itu gila loh, walaupun viewernya sedikit tapi subscriber itu nggak ada korelasi antara viewer dan subscriber. Sebenarnya saya lihat channel game subscribernya sampai ratusan ribu tapi yang nonton cuma 3 juta, nggak sampai banyak gitu. Begitupun mancing ya. Jadi intinya kalian ngulas satu hal bidang dalam YouTuber itu, menjadi YouTuber itu mengulas satu bidang aja. Seperti saya contohkan tadi di depan ya, misalnya kayak artis ya kan, yang udah jadi content creator terkenal, itu pasti semua satu bidang. Gak ada yang bidangnya banyak bertele-tele, nggak ada. Itu sih. Jadi satu bidang tapi fokus di situ ya. Nah, fokus di develop satu bidang aja. Karena di luar sana kan banyak yang menyukai, misalnya contoh bikin make up artis gitu kan, channel make up semua. Di luar sana kan banyak yang pengen gimana sih cara make up diri sendiri. Itu kan banyak. Misalnya mancing, ada orang hobinya padahal dia nggak suka mancing tapi melihat orang mancing seneng ya. Jadi yang bahaya mancing keributan. Iya. Apalagi dia bertanya ini. Nah ini juga nih banyak sekali yang nanya ke kita, walaupun kita ketemu misalnya atau di online, itu pertanyaannya pasti sebenarnya yang dilihat dari YouTube itu, apalagi yang sudah termonetisasi ya, subscriber itu penting nggak dibandingkan viewer? Karena tadi saya menarik sekali tuh, ada yang subscribernya banyak gitu, tapi yang nontonnya dikit gitu. Nontonnya dikit dalam arti bukan nonton dikit ya, tapi watch time-nya itu, durasi dia menonton. Kan ada kita habis nonton baru 2 detik aja pertama udah kita skip aja langsung gitu ya. Nah ini dari pengalaman Afdal Production yang sudah termonetisasi pertama kali, penting mana, subscriber banyak atau watch time yang banyak gitu? Jadi begini ya, saya jelaskan ya. Itu channel saya sampai detik ini pun, kalau kalian bisa lihat ya di video konten saya itu belum sampai saya membuat video itu 100. Masih berkisar 70-an ya, belum sampai juga 80. Jadi kalau misalnya saya pernah lihat konten kreator, dia memposting tuh sampai 1000 video. Tapi pas kita klik videonya yang nonton 20, 70 orang. Jadi memang kalau diakumulasikan 1000 kali 20 kan udah 20.000. Terus dia punya subscribe sampai 100.000. Berarti kan ada korelasinya. Jadi memang semua tuh hitungannya pasti pas. Jadi kalau misalnya orang yang penting bikin video aja, saya bilang tadi, dia belum dapat tuh peaknya apa, yang bikin dia jadi terkenal itu belum dapat. Bikinnya video terus. Malah saya bilang tadi, ada yang dia bikin video belum terkenal, ternyata terkenalnya pas dia jadi reviewer. Ada tuh ya, gitu. Jadi bikin aja sampai kalian menemukan titiknya di mana kalian menjadi YouTuber terkenal. Dan di situ kalau kalian udah punya masa, itu serta merta subscribernya juga nambah. Gitu. Juga nih banyak pertanyaan, ini karena pertanyaannya tentang pemula ya. Jadi kita memang cerita mengenai bagaimana
konten kreator pemula atau setidaknya YouTuber pemula, karena antara YouTuber sama konten kreator tuh beda ya. YouTuber itu artinya orang yang punya YouTube. Semua orang pasti ada YouTube-nya. Bisa jadi cuma untuk nonton ya. Tapi kalau konten kreator, ketika dia membuat satu video aja, dia itu artinya sudah konten kreator. Meskipun sebenarnya kalau dijadikan sebagai, kalau monetisasi sudah termonetisasi, itu lebih konten kreator profesional gitu ya. Nah ini pertanyaan juga nih, yang banyak juga kita temui gitu ya. Banyak orang bilang, aduh payah nih, saya nggak punya tool gitu kan. Banyak nanya sama kita ya, aplikasi untuk editing apa gitu. Nah ini gimana nih kalau misalnya cuma teman-teman di luar sana cuma punya modal handphone tadi, gimana nih gitu? Ya sebenarnya handphone itu tuh sebenarnya memang penunjang yang sangat yang sangat penting di YouTube, karena di situ kan di handphone, di smartphone itu kan ada kamera. Tapi yang lebih penting sih sebenarnya wifi, kuota gitu teman-teman. Tapi handphone tadi sendiri, jadi jangan terpaku oleh tools segala macam. Terus kalau masalah editing kan udah banyak sekarang ya, di App Store, di Play Store atau apapun kan udah banyak cara mengulas. Terus kalau kalian mau belajar cara mengulas tuh, kalian nonton YouTube-nya aja. Bagaimana cara mengconvert video, bagaimana cara mengedit video, semua udah ada di YouTube teman-teman. Sekarang tuh udah ya namanya orang udah nggak baca buku, semua orang bentar-bentar lihat Google, bentar-bentar lihat YouTube, ya kan? Udah jarang mana baca buku tuh, udah jarang banget. Nah, terus semua ilmu tuh semua udah ada gitu loh. Tinggal tuh kalian sekarang tuh kalian. Jadi saya suka mengatakan pada Bu Ica The Brain ya, just do it, lama-lama jadi duit gitu. Betul. Nah ini ngomong-ngomong duit nih gitu ya, karena kan orang sekarang motivasinya nih ya, mau jadi konten kreator atau YouTuber itu gara-gara duit tadi, karena dia nganggap, kalau kita lihat kayak Atta Halilintar gitu ya, Raffi Ahmad, Baim Wong, atau yang konten-konten besar lah, konten kreator besar tuh pasti duitnya banyak. Nah ini gimana nih kalau kita belak-belakan soal dapurnya nih, Afdal Production mengecap pertama kali duit YouTube itu gimana gitu, cerita proses pertamanya. Mungkin nggak usah cerita akumulasi duitnya ya, tapi seperti apa sih pembayaran YouTube itu gitu. Ya, YouTube itu real teman-teman ya. Pendapatan tuh real, nyata. Sebenarnya saya balik dulu ya ke belakang. Jadi YouTuber tuh nggak ada modal loh. Kalian punya akun Gmail, otomatis serta-merta kalian bisa jadi YouTuber. Dari akun Gmail kalian bisa jadi submit jadi YouTuber, jadi YouTube ya. Jadi login ke YouTube, kalian tinggal masukin video ke YouTube, upload video kan, seperti itu kan. Jadi kalau uang itu, YouTube itu memberikan uang tuh jadi ditransfer apabila kalian sudah mencapai ambang batas 1.300.000. Jadi YouTube tuh membayar tuh per bulan teman-teman ya. Bukan kita digaji bulanan, bukan seperti itu teman-teman. Jadi misalnya dia grafiknya tuh semua tuh lengkap, komprehensif, dikasih di YouTube Studio itu. Kalian bisa lihat pendapatan kalian bulan ini. Misalnya saya punya video nih di bulan Juli atau di bulan Mei ya, Juni. Di bulan Juni yang nonton saya tuh 500, misalnya 100.000. Itu kan dapat duitnya. Misalnya saya ambil duitnya atau telah mencapai, karena ambang batas 1,3 ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, misalnya 1.350.000 itu udah bisa diambil. Bisa. Oh gitu. Diambilnya satu bulannya. Tapi kalau di bawah 1.300.000 nggak bisa. Nggak bisa, misalnya 700.000 gitu. Terus kalau kalian udah mengambil 1.300.000 teman-teman, itu di akun kalian itu jadi 0. Oh, mulai dari 0 lagi. 0 lagi. Tapi kan nanti bulan depan kan video kalian kan tetap ditonton orang, gitu kan? Makanya YouTuber itu investasinya di video. Oh, itu makanya seorang konten kreator kalau memang pengen ada penghasilan, kita cerita nih penghasilan ya, jadi bukan soal kualitas tapi pengen ada kuantitasnya gitu ya, harus membuat video karena uangnya dari 0 lagi ya, mulai lagi. Nah tandanya nih penghasilan belum tentu serta-merta 1.300.000 sebulan ya, bisa jadi lebih banyak, bahkan bisa sedikit gitu ya. Misalnya kalau kalian buat video tiba-tiba viral ya, yang nonton sampai jutaan, itu duitnya ampun-ampunan teman-teman ya. Tapi balik lagi ya, di awal saya bilang kalian jadi mitra YouTube dulu, dalam artian kalian jadi YouTube-nya harus monetize dulu. Kalian tuh monetize tuh bisa dilihat, tahu kan kalau YouTube-nya udah dimonetize tuh dengan cara apa? Kalau kalian klik videonya ada iklannya, itu berarti udah jadi mitranya YouTube. Pasti bilang jangan skip iklannya ya, karena uangnya dari iklan ya.
Ya, YouTuber itu iklan uangnya pertama dari iklan, dari viewer, dari subscribe. Jadi janganlah di skip ya, karena itu Ya, penghasilan. apalagi video ini kalau ada iklannya jangan di skip ya teman-teman. Ya, tonton aja ya. Jadi ya apapun itu kan konten kreator, YouTuber ya. Konten kreator orang yang menciptakan konten serta-merta pasti dia YouTuber gitu kan. Dia berkorelasi, dia bersinambung lah gitu ya, YouTuber dan konten kreator. Jadi saran saya adalah tadi di awal saya udah bilang, bikin video yang kalian suka ya, atau passion kalian atau hobi. Misalnya hobinya lari, kalau misalnya nunjukin cara-cara tip lari itu yang mana, tapak kakinya yang mana yang bener kan banyak gitu. Atau suka binaraga atau apapun teman-teman, semua itu bisa dieksplor. Dan satu lagi ya, Miss Ica The Brand ya, YouTube ini kan selama kalian positif ya, YouTube ini kan adalah produk Google ya, udah dibeli sama Google dan menjadi bagian dari Google. Itu mereka punya bank data itu ya, insya Allah ya. Tidak pernah namanya YouTube tuh di take down ya, tiba-tiba YouTube tuh hilang, itu nggak mungkin ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian bikin YouTube yang bermanfaat teman-teman, kalian bisa lihat lagi YouTube kalian tuh, video kalian tuh 20, 30, 40 tahun yang akan datang, dan yang nonton itu cucu kalian. Makanya bikinlah video yang kalau bisa ada nilai edukasinya, ada nilai apa seninya atau apa, jadi yang bisa menikmati kalian juga nanti. Bahkan saya juga berpikir nanti video yang saya bikin sekarang ini saya bisa tonton lagi 40 tahun lagi atau seperti apa gitu kan. Selama videonya tetap ada gitu. Ya saya yakin sih video itu tetap ada gitu. Karena insya Allah karena kita masih bisa mengakses video-video yang 10 tahun yang lalu kan, masih bisa ya. Itu juga yang menginspirasi kita berdua bikin The Lucky Bini 2017 nanti ya. Ada The Lucky Bini. Ini channelnya Ica The Brand nih, Afdal Production. Karena saya juga kita ada lagi. karena kita pengen ada heritage atau warisan untuk anak cucu kita. Itu saya bilang tadi teman-teman, selama kalian bikin hal yang positif yang sesuai dengan normatif ya. Jadi nanti bisa ditonton sama cucu, mau tahu nanti ini menjadi ilmu yang sangat bagus di kedepan hari. Atau kalian misalnya bikin seni atau DIY itu kan ya, do it yourself itu kan. Iya betul. Salah satu yang bikin saya semangat jadinya buat video, awalnya saya kan lama ya, 10 tahun akun itu, tapi asal-asalan aja tuh, asal-asalan, nggak fokus. Tapi sejak saya lihat Afdal Production growth-nya atau pertumbuhan YouTube-nya sangat bagus, itu memotivasi juga ya Pia untuk saya jadinya bikin kualitas dan kuantitas juga penting. Nah ini juga nih Pi, banyak sekali pertanyaan orang gitu ya. Pengaruh nggak antara kita pakai kamera dengan handphone? Karena ada juga masalah, beberapa orang yang pakai handphone itu agak susah katanya untuk bisa jadi partner YouTube gitu, dimonetisasi karena dianggap tidak serius nih. Kan kita pernah juga bahas itu dulu ya, kami pribadi bahas kalau pakai handphone tuh ada juga kadang-kadang banyak teman-teman handphone tapi nggak ada proses editing gitu. Nah ini bagaimana nih? Nggak itu tidak selamanya tidak sepenuhnya benar ya. Misalnya contoh nih, pasti tahu lah ya perempuan-perempuan di luar sana atau anak-anak milenial tahu kan namanya KKI. KKI itu sampai dia mua dirinya tuh make up sampai ada ayam pun lewat gitu kan. Itu pakai handphone teman-teman. Yang penting kan dapat viewer, punya subscribe. YouTube nggak peduli kalian mau pakai apa, nggak ada, dianggap nggak serius nggak. Apalagi sekarang handphone kamera pun udah sama dengan kamera yang ada di handphone, kualitasnya lebih hebat pula dari kamera mirrorless ya sekarang ini kan, apalagi kalau pakai produk-produk yang lebih canggih atau Apple segala macem ya. Jadi teman-teman jangan terpaku pada alat atau tool yang kalian punya, tapi yang penting bikin video aja. YouTube itu ya bikin video kerjanya. Terlepas ada penonton atau enggak ya kita lemparkan ke publik ya, bismillah ya. Karena bagaimanapun YouTuber permula pasti ya cuman doa aja sih. Tapi balik lagi saya bilang tadi, yang penting isi dari YouTube tadi, video kalian itu tuh apa isinya, berhubungan dengan hobi atau apa. Yang penting kalian bisa packaging emasnya itu sedemikian rupa sampai orang tertarik, dan lebih penting tuh thumbnail ya. Thumbnail tampilan YouTube itu itu yang bikin orang menggoda masuk ngeklik video kalian tuh. Pertama kali yang lihat tuh adalah thumbnailnya. Gimana dari thumbnail tuh apa nih
tertarik nih. Padahal kadang-kadang kebanyakan juga ada namanya clickbait ya, thumbnail tuh rupanya nggak sesuai dengan isi gitu Itu kan. gimana tuh Pi kalau soal thumbnail yang clickbait, setuju nggak? Sebenarnya YouTube nggak mempermasalahkan, nanti kan YouTube cuma melihat dari thumbs up atau thumbs down yang banyak gitu kan. Nah, itu kan akan berhubungan dengan performa YouTube kalian itu sendiri, karena nanti kan kalian sendiri yang rugi, kalian ditinggalkan penonton. Lama-lama nanti orang tahu kan, jangan klik lah, videonya bohong semua. Nah, jadi ngerugiin diri kalian sendiri. Kalau bisa thumbnail itu harus berhubungan dengan isinya. Thumbnail itu tampilan YouTube depan ya. Iya. Apa yang dilihat orang pertama kali ya, gambarnya ya. Iya benar. Benar-benar. Jadi juga, tapi itu nanti biasanya cepat atau lambat laun kita akan belajar juga mengenai thumbnail ya, karena video kami pertama kalau teman-teman scroll down ke bawah itu kualitasnya masih biasa-biasa aja, tapi benar practice makes perfect ya. Jadi karena selalu melakukan akan terbiasa gitu ya, bisa karena terbiasa, benar develop. Kita pasti develop. Ya, terus menarik nih soal duit-duit tadi ya gitu ya. Kembali ke masalah uang dari YouTube gitu ya. Jadi ini banyak juga teman-teman yang salah tanggap kalau nganggap konten kreator itu duitnya banyak terus, padahal sebenarnya tergantung si konten kreatornya itu rajin atau enggak ya. Jadi nggak ada itu uang bulanan, itu nggak ada. YouTube nggak ada gaji bulanan. Malah bisa nggak gini Pi, dari tanggal 1 nih misalnya kita ngambil, tanggal berapa, pokoknya ambang batas aja ya. YouTube pasti, karena YouTube kan sangat strict ya teman-teman. Kalau kalian sudah jadi mitra YouTube itu monetize, nanti diminta alamat sesuai KTP, terus nomor rekening account bank. Jadi kalau misalnya di bulan ini kalian telah mencapai target misalnya 1.350.000, tetap ditransfer semuanya 1.350 dan jadi 0. Atau misalkan dapat 100 juta, itu langsung 100 juta masuk rekening kalian. Kalian nggak bisa menahan, karena dia akan mentransfer kalau salah saya di pertanggal 25 setiap bulannya. Jadi kalau misalnya syaratnya udah mencapai 1.300.000 itu ditransfer. Nggak bisa kalian nahan itu, dia masuk sendiri. Oh, dia masuk sendiri. Tapi misalnya kalau udah kita ambil nih, terus kita bikin produksi, rupanya boom lagi nih videonya. Wah, hebat. Dapat tapi bulan depannya lagi. Jadi nggak bisa diambil. Nggak bisa. Memang ada tanggalnya nggak bisa, nggak ada. Supaya teman-teman pemula bisa tahu juga gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ibaratnya masuk ke akunnya Memicha misalnya 100 juta, nggak diambil ya kan, penting masuk ke akun gitu kan. Terus bulan depan dapat lagi misalnya 1M gitu. Jadi kan akunnya 1M 100 juta gitu kan, umpamanya seperti itu. Jadi tergantung kalian mau belanjain nggak sih duitnya, atau mau ditarik nggak. Yang penting duit itu masuk dari YouTube gitu. Dan itu di awal ketika ada konten, ketika kita jadi partner YouTube ya. Itu tadi bilang yang penting monetize dulu. Syaratnya tadi apa? 10.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ya. Dan itu pun berubah loh teman-teman tiap tahun. Jadi waktu saya bikin pertama kali saya tuh udah dimonetize waktu awal pertama. Jadi 9 tahun yang lalu, 9 atau 10 tahun lalu itu gampang banget monetize. Tinggal kita klik ada gambar dolarnya, jadi tuh hijau. Tapi ya karena itu tadi ya, setiap tahun YouTube itu pasti makin ketat gitu. Makanya bergabung sekarang. Makanya memang harus. Tapi nggak telat ya Pi ya, kalau kita mau gabung sekarang kan banyak orang bilang gua udah kering, lu baru nyebur. Nggak ada itu ya. Nggak ada namanya di sini YouTube senior, YouTube junior, nggak ada. Selama kalian bisa menggait penonton dengan konten kalian yang semenarik mungkin, itu nggak ada namanya YouTube senior. Bahkan banyak YouTube dulunya terkenal sekarang udah diam semua gitu kan. Benar. Udah nggak aktif lagi. Bahkan ada yang goodbye gitu ya, kalau mungkin teman-teman tahu ya. Padahal sebenarnya itu sayang sekali ya. Karena di sini jadi tidak ada senior junior dalam YouTube ini. Semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya. Semua orang punya hak yang sama, yang penting berkualitas seperti kata dari Afdal Production tadi gitu ya. Mungkin ada nih Pi tambahan lagi yang mungkin mau disampaikan untuk pemula? Ya ingat teman-teman, saya bilang jadikan ini seperti namanya kalau kita lihat misalnya kita datang ke rumah melihat album lama apa istilahnya itu. Jadi YouTube tuh kita anggap seperti itu. Iya, jadi kayak dokumentasi kita. Dokumentasi ya. Jadi teman-teman niatkan pertama untuk itu juga. Dimana kalian bisa nonton YouTube kalian ini, kalian buat sekarang bisa nonton 20 tahun lagi atau apa. Yang penting YouTube kalian tuh pertama ada nilai edukasinya, nilai informasinya, ataupun nilai dari estetika, hobi atau apapun.
Jadi orang bisa melihat, orang bisa meniru. Makanya coba satu lagi ini yang lebih utama ya. Pernah saya mendengar dari mahasiswa juga bertanya, saya malu ngomong-ngomong depan kamera. Jadi sebenarnya kan kamera tuh emang kamera tuh menertawain kita kan enggak ya? Dan satu ya teman-teman mahasiswa khususnya, ini adalah cara untuk melatih kalian untuk berbicara gitu. Cara menjadi public speaking nanti kalian. Jadi membiasakan diri dari berbicara itu, nanti kalian juga terbiasa untuk bicara di depan. Jangan mahasiswa sekarang tuh dikasih mic, nggak mau. Ditanya, nggak mau. Mahasiswa itu ya harus bisa bicara tuh, harus artikulasi itu harus jelas ya. Bahasa Indonesia tuh harus fasih segala macam. Jadi pertama bikin YouTube itu adalah ya belajar berbicara itu. Anggap aja itu kan kalian sekarang bicara nih, saya upload nih kan, ini yang nonton orang seluruh dunia loh. Orang nonton kita seluruh dunia. Tanpa kalian sadari kalian sebenarnya jadi artis gitu kan. Maksud YouTube tuh kan kita jadi artis nih gitu. Lagi kalau masalah public speaking, karena saya senang sekali dengan public speaking ini ya Pia. Practice makes perfect itu bener banget. Jadi nggak ada itu. Mungkin pertama kita malu waktu awal-awal. Tapi sekarang udah ada podcast ya. Kayak sekarang ini bisa jadikan podcast. Jadi cuma suaranya aja, kan taruh aja gambar gitu di situ. Udah jadi kayak video gitu ya. Bisa diletakkan 2 platform itu. Yang pertama di YouTube, yang kedua di Spotify ataupun di podcast lainnya. Jadi nggak ada alasan lagi ya Pia takut-takut, malu-malu gitu ya. Oke teman-teman yang mau mulai untuk YouTube, ayo just do it, jadi duit. Yang penting kalian guide dulu tuh, jadi monetize dulu, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu dulu yang pertama. Selagi masih peraturannya seperti itu, karena kita nggak tahu loh ke depan, siapa tahu udah makin banyak bener. Ya Pia. Kita nggak tahu YouTube kan beranggapan ini udah jadi hal yang YouTube ini sudah menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan, maka YouTube lebih strict lagi, peraturannya lebih ketat lagi, kan kalian yang rugi. Makanya harus gabung dari sekarang. Terus ini juga Pi soal lagu yang copyright dan lain sebagainya. Itu nanti kita ulas lah di video selanjutnya Mi. Oke. Nanti kita akan lebih teknis lagi ya. Jadi ini untuk pemula aja. Terima kasih nih teman-teman production ya. Mungkin ada lagi tambahan teman-teman. Ya pokoknya teman-teman di era pandemi ini teman-teman, ya kita harus physical distancing, dimana kita nggak bisa ya namanya bertemu banyak orang. Cobalah jadikan momen dari pandemi ini, yaitu kalian membuat suatu hal yang produktif. Ya salah satunya yaitu YouTube. Misalnya kalian bisa hobi mancing, pergi ke tengah hutan mancing aja sendiri, rekam sendiri, post, di-upload, maksud saya di-upload, nanti orang nonton gitu kan. Oke, yang penting buat YouTube pemula, jangan ini patah semangat, selalu bikin video sebanyak-banyaknya. Bikin video sebanyak-banyaknya, dan ingat videonya harus ada nilai edukasinya, nilai informasinya, nilai apapun yang berhubungan dengan yang kemaslahatan ya, yang tidak merugikan. Selama itu tidak merugikan, bikin sebanyak-banyaknya. Pokoknya produktif terus. Bener. Gitu ya. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa support channel After Production. Insyaallah ke depan kita akan mengulas tentang teknik tadi, cara masukkan lagu ke YouTube biar tidak kena copyright. Oke, begitu dari kami berdua. Lebih dan kurang kami minta maaf. Apabila ada salah kata kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe di channel brand After Production The Lucky Bini 2017. Dadah.